Sani afahu qawli amma Bapak-bapak, saudara-saudara para jemaah taklim Masjid Nurul Qamariyah, mudah-mudahan semua kita selalu diberkati di rahmat Allah. Amin. Kita berdoa semoga semua amal ibadah kita diterima Allah. Amin. Doa kita dikabul Allah. Amin. Dosa-dosa kita diampunkan Allah. Amin. Doa kita semoga selalu dirahmati Allah. Amin. Tanpa berharap semoga diberikan badan yang sehat. Amin. Manfaat, rezeki yang Amin. halal dan berkah. Amin. Cucu kita sholihin sholihan. Amin. Berikan kita bahagia dunia akhirat. Amin. Surga bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Melanjutkan kaji kita kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah dalam pembahasan masalah zakat. Sebagaimana diketahui zakat itu terbagi dua, zakat mal, zakat fitrah. Dikatakan wa huwa al-hawlu fil nuqudi wat tijarati wal an'am. Kemarin sampai pembahasan wa kadzalika la tajibu illa fi waqtin mahsusin, dan zakat tidak diwajibkan kecuali tidak diwajibkan dikira zakat tidak diwajibkan senang orang illa kecuali fi waqtin dalam suatu waktu mahsusin yang dikhususkan. Zakat fitrah malam takbir bulan puasa boleh kan? Bulan Maulid, bulan lain bayar zakat fitrah nggak boleh. Sedekah boleh. Begitupun zakatul mal dikeluarkan setelah bahwa al-haul genap setahun dalam pemilikan. Bin nuqud termasuk duit yang di rumah, di bank, orang dulu kita di bawah bantal dulu. Nenek-nenek di yang baju, ya bayangin itu. Saya masih dalam itu nanya saya begitu. Wal tijarah dan barang dagangan, wal an'am dan hewan berkaki empat. Kapan kambing masuk, unta masuk, sapi masuk, anjing, kucing, serigala. Kata mau ya, yang dipelihara, yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Al-an'am ada di Al-Quran surat Al-An'am, artinya binatang ternak. Wa indal hisad, dan ketika panen. Wa indal hasad, ketika panen. Fi zar'i, dalam tumbuh-tumbuhan. Wastamar, dan buah-buahan. Itu di surga ada buah banyak. La maqtu'an wa la mamnu'an, enggak mutus, enggak habis. Enggak dilarang buat makan. Dipetik nunggu lagi. Dimakan naik lagi. Di surga ada. Kalau di sini nunggu dikasih atau beli terpaksa. Nunggu dikasih atau beli terpaksa. Ini soal anaknya. Bahkan dalam riwayat dikatakan adik dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kakak apa adik saudaranya kandung, namanya Ja'far At-Tuyur, Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa dipanggil At-Tuyur? Oleh Allah diberikan kebebasan terbang di surga kemana-mana. Karena waktu perang Mu'tah tangannya putus dua-duanya karena megang bendera Islam.
yang bertuliskan la ilaha illallah. Di badan itu ada luka, tusukan dan sabetan pedang. Dihitung-hitung ada 90 lebih waktu perang Uhud. Makanya Ja'far disebut at-tuyur. Tuyur artinya burung-burung. Kalau satu ta'ir, burung. Termasuk kapal terbang, bahasa Arabnya ta'ir. Ta'ir. Pernah naik kapal tuh? Belum. Takut tinggi serem di rumahnya. Ja'far at-tuyur boleh makan apa aja tuh? Petik, tumbuh lagi. Ambil, tumbuh lagi. Di Quran disebutin la maqtu'atun wa la mamnu'ah. Dipetik langsung nunggu, enggak nunggu musim. Kalau sekarang ya rambutan itu mana? Enggak. Udah belum? Belum. Yang udah apa? Mangga. Hah? Nunggu musimnya dulu baru dapat. Teruskan lagi. Wa indal hasad fi zar'i was samar, dan ketika panen dari tumbuhan, az-zar' tumbuhan, was samar dan buah-buahan. Di surga disiapin makan buah apa aja. Apa aja ada. Di hati pengen ini merunding melek ada. Surga. Pengen begitu? Surga. Kepengen surga, taat sama Allah, nurut, apa yang dikasih. Bahkan ada khamar di surga, merek disebut khamar di surga, dan yang mau minum itu khamar nggak bakal mabuk selamanya dan tidak diharamkan di surga. Dengan catatan di sini belum pernah minum. Nah, kalau minum teh gini atau soal dikasih pakai, sering minum. Wal wajibu, dan yang diwajibkan qadru maksusin, dalam mengeluarkan zakat dengan kadar yang khusus. Gak bisa kita ada ketentuan Allah yang disebut protap, prosedur tetap dari awal sampai sekarang nggak ada perubahan jumlah zakat. Qadru maksus artinya kadar yang harus dikeluarkan berapa banyak. Maksus sudah dikhususkan. Wa huwa rubu'ul usri minan nadbi wat tijarah, adalah 1/40 rubu'ul usri, 1/40 rubu'ul usri, 1/40 berarti kalau dari 1.000.000 dibagi 40 berapa? Ya segitu. Kalau 1 M yang keluar zakat sama 1/40, tidak ada perubahan. Minan naqdi wat tijarah, dari duit yang kamu punya, wat tijarah, dan buah-buahan yang kamu panen. Duit simpan aja di rumah buat apa? Di bank kelihatan setahun berapa nominal? Nominalnya berapa sih? Kayak adul punya di bank 4 M ya. Itu setahun itu. Ambil 1/40 masih berapa? Nah, Gitu deh. ya itu. Segitu deh. Mudah-mudahan aja ya. Amin ya Kalau Rob. di rumah ngitung, nggak dikeluarin juga zakat, berat. Kalau semakin gila ngitung, semakin bingung. Semakin gila ngitung, semakin bingung. Karenanya dianjurkan wal wajibu qadru mahsus wa huwa rubu'ul usri minan naqdi wat tijarah.
Nukut duit bahasa Arab tuh nukut. Bin nukut KPG nurut. Bin nukut KPG nurut. Semuanya bakal nurut. Bil nurut anu kasar di halus. Wal usru minal hubub was samar, dan 1/10 minal hububi dari biji-bijian. Palmika kan lada, cengkeh, ketumbar, apa lagi? Ya itu udah. Di Jakarta masih bisa kan nanam gitu? Nggak bisa. Jagung termasuk dari al-hubub, biji-bijian. Jagung, biji-bijian. Apa lagi? Kacang masuk. Kacang mana nih? Bogor, kacang kulit. Nanti semua masuk ke kacang. Minal hubub was samar, dan buah-buahan juga. Buah-buahan itu nanti ada lagi klasifikasi yang ditanam dengan tenaga untuk nyiram atau tumbuh sendiri karena air hujan. Kalau yang tumbuh sendiri nggak capek yang punya, nggak ada biaya. Tapi kalau sendiri disiram, sendiri dirawat, itu beda hitungan. Apalagi bayar tukang untuk upah, kuli, di bahasanya kuli ya. Bahasa yang halus berarti apa selain kuli? Tenaga kasar, buruh, iya begitu. Kalau di Hadramaut dulu tempat saya punya kakek, dari pesantren saya pulang terbol gitu, dari ujung ke ujung. Yang jaga tokonya orang lain, hitam, ada lagi. Tapi ngomong Arab siapa? Memang orang Arab ya. Kerjanya gesit, pagi kerja, siang zuhur sholat, makan tidur. Habis asar, kalau masih belum sempurna dikerjain lagi. Itu tukang kerja di Hadramaut. Ada tuannya kerja, nggak ada tuan juga kerja. Allah yang lihat ini beda sama di sini. Di sini masuk mesti jam 8, datang kantor jam 9, pulang mesti jam 4, jam 5, asar balik kedua. Gimana yang berkah? Saya keluar dari ini kitab, ada cerita zaman Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i datang, "Guru, kenapa? Saya kerja gaji bagus, tapi hutang punya. Saya kerja gaji lumayan, tapi ada sambutan yang belum selesai. Saya mohon petunjuk agar berkah rezeki." Imam Syafi'i jawab, "Kamu minta pada bosmu turunkan gajimu. Turun gaji, ya, kau akan berkah. Kenapa? Karena kau datang tempat kerja telat, kau pulang dari tempat kerja duluan. Kerjaan belum selesai, tapi kau minta gaji yang full. Kau paham kan? Kedengaran apa ini? Ya. Artinya disuruh minta turun gaji, kira bahaya. Itu muridnya bilang, "Gimana itu masa turun?" Mau berkah, mau. Datang si guru murid Imam Syafi'i ke bosnya, "Assalamualaikum Pak Bos, saya mohon gaji saya dikurangi." Kira nggak tuh bos? Orang sekarang pada demo minta gaji naik, betul nggak? Segala buruh, pakai poster gede, buruh, tunjukin diri buruh apa tuh? Pekerja keras. Imam Syafi'i punya keras sama bos nih, saya minta gaji saya dikurangi. Bos kira kalau semua pegawai kayak lo hebat juga. Dikurangin gajinya, kerjanya stabil, masuk tepat waktu, pulang tepat waktu. Ternyata berkah. Di situ dia baru sadar,
keberkahan itu karena ngikutin petunjuk guru. Irsyadul ustadi, petunjuk dari guru diikuti. Jujur harus berkah. Berkah itu sejarah dalam kehidupan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi sekarang ada nggak murid yang begitu? Dulu saya punya utang banyak, sebetulnya jadi orangnya bunuh diri. Berkah. Begitupun zakatul mal. Jangan diumpetin, keluarkan. Yang pertama kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh sahabat ngambil zakat ke rumah orang-orang kaya. Ini sejarahnya Amil, sejarah Amil. Amil beda sama ambil. Ambil datang sahabat ke rumah orang kaya, pulang bawa orang kaya paham, beriman sama Nabi Muhammad. Dikasih yang punya kebun habis panen disisihkan seperempat, yang punya rubuh, punya ternak dizakatin semua. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Artinya main. Khudh, ambillah. Khudh, ambil. Min amwalihim. Min itu lim tabai, sebagian dari amwalihim, harta mereka. Amwal jamak dari mal. Kalau mal satu harta, amwal banyak harta. Diambil buat apa? Shadaqatan, sedekah. Tutahhirhum, yang akan mensucikan mereka. Suci dari apa itu? Dosa. Zakat dikeluarin, dosa keluar. Sedekah dikeluarin, dosa pun keluar. Wa tuzakkihim biha, dan merapikan diri mereka. Orang kalau dosanya sudah habis, sudah dikurangi, penampilannya bakal enak dilihat. Tapi kalau dosanya masih banyak, dilihat kagak enak. Ibarat film dibuang sayang, ditonton enak. Dosanya masih banyak. Siapa nama sahabat itu? Yang pertama disuruh ambil zakat, Mus'ab bin Umair. Suruh Nabi jalan, kamu ambil itu namanya amil. Dia yang mengelola, melaksanakan zakat. Pulang bawa kambing, pulang bawa harta, bawa beras. Malah saking banyaknya kambing yang dikasih kepada Mus'ab bin Umair, Mus'ab bawa teman. Zaman dulu kalau kayak kita naik motor deh, naik ontak dulu. Itu kambing diikat di pinggang, kaki ikat di sini. Yang penting zakat dari mereka ambil dulu, kumpulkan dan bagikan kepada para mustahik. Yang berat ngambilin zakat apa bagiin nih? Ada orangnya udah kelihatan, bagiin. Yang berat ngambil apa bagiin? Coba pikir semenit, angkat tangan. Bagiin. Ambil. Kumpulin semua di sini. Udah dikumpulin. Ayo tugas kamu bagiin data. 8 kelompok, 8 golongan. Enakan ngambilin apa enakan bagiin? Udah nggak ada enak dari zaman ngambil 3 hari.
ngambil zakat aja dipersulit. Padahal dia datang nolongin kita untuk kurangin beban. Omongan orang banyak, bagiin zakat, dibagiin. Yang dapat senyum, yang terima kasih senyum. Yang nggak dapat rumahnya sini sampai Cikarang dan gila gue dekat musola dekat berbangsa dekat berkomarnya nggak dibagi itu zakat, gila nih. Jadi nggak ada yang enak. Semua jalan yang menuju kebaikan mana enak? Nggak ada. Sedekah salah, nggak sedekah Salah. seperti dalam sejarah Luqmanul Hakim yang dia naik keledai. Luqman naik keledai, dibeli keledai, jalan turun, Luqman jalan, anaknya jalan, keledai gak ada yang naikin. Orang lihat, oh bego, keledai gak ada yang naikin. Orang nih lewat kampung sana, Luqman bilang, ya waladi irkab, anak gue naik, anaknya naik, bapak yang nunduk. Orang di kampung bilang, anak durhaka, bapaknya jalan. Lewat kan kampung sana, kata Luqman, inzil ya waladi, turun gantian, abahnya naik, anak nunduk. Apa kata orang kampung sana? Bapak gila, anak suruh jalan. Lama-lama capek dua-duanya naik, keledai dinaikin berdua, jalan kampung, orang kampung sana, wah gila tuh manusia, bapak gila, anak gila. Beda kan? Sehingga ada pepatah Arab mengatakan, ridwan nas ghayatul la tudrak. Ridwan nas ghayatul la tudrak. Artinya apa? Kamu pengen cari manusia itu sayang sama kamu, senang? Nggak bakal dapat, saudara. Pagi baik, sore lain. Sore baik, besok lain. Makanya kata Nabi, kalau ketemu kawan saudara, tahabu, kasih hadiah dibalas senang. Ketemu kasih hadiah dibalas senang. Datang ke rumah, bungkusin. Tinggal usahanya apa yang bungkusin aja. Yang gede. Yang kecil orang bungkusin. Girang tahabu. Kasih hadiah girang. Balik ke ini kitab zakat. Wal usru minal hubub was samar allati tusqa bi ghairi ma'unah. 1/10 dari biji-bijian dan buah-buahan. Bijian dan buah-buahan. Dalam apel ada biji, dalam anggur Ada ada biji, dalam jeruk Ada biji. tapi biji-biji yang dimaksud lada, cengkeh, ada buah bukan? Nggak ada. Ini biji yang mana nih? Biji yang dalam buah atau biji sendiri? Yang harus disepakati al-hubu, biji-bijian yang ditanam. Jeruk ditanam, bijinya buah. Biji. Tanam ya. Hasil tanaman itu nunggu keluarnya jeruk. Sekarang macam-macam, ada yang gede, ada yang kuning, ada yang kecil. Yang lebih kecil ada, namanya jeruk santan. Jarang kan itu, kalau parsel dapat. Buat samar dan buah-buahan 1/10, ingatin ya, berapa itu? 1/10. Berarti kalau 1.000.000 100.000, 10 juta 1 juta, murah ya? Udah. Yang mana yang 1/10? Allati tusqa bi ghairi ma'unah, yang disiramkan oleh air bi ghairi ma'unah, tanpa pertolongan tenaga. Air apa itu? Air hujan. Ternyata air hujan ada manfaatnya. Ada. Orang
kawan-kawan ya. Ternyata air hujan itu menurut para ulama jadi obat. Obat apa? Penyakit. Maaf nih, yang belum punya anak, tapi punya bini ya. Iya lah. Belum dapat keturunan, begitu hujan mandi berdua. Bini jangan muter-muter di rumah aja mandi. Hujan itu menyiram kamu, bumi yang mati jadi hidup, badanmu yang mati akan tumbuh, termasuk yang belum punya anak akan subur. Ini kata Al-Quran. Ini kata Al-Quran. Mandi dia kata orang berdua aja. Mandi hujan sedapan pertama itu kalau bisa ditampung, simpen jadi obat. Kata siapa hujan bikin anak sakit segala macam? Zaman dulu nggak ada hujan bikin sakit. Emang hujan air racun dari Tuhan. Wa anzalna minas samaa'i maa'a. Allah turunkan dari langit air. Bagaimana airnya itu? Menghidupkan apapun yang mati, menyuburkan apapun yang tandus. Air hujan. Zakat buah, zakat biji-bijian ditentukan. Berapa tadi? Wal usru 1/10 yang disiram tanpa tenaga. Yang punya nggak capek dan yang punya tidak miara orang buat kerja. Kalau miara orang buat kerja ada upah. Zakatnya diturunkan lagi. Berapa itu? Kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau zakat buah itu yang ada biji dengan yang nggak ada biji sama atau beda sih? Sama buah juga. Karena kota sekarang buah apa yang nggak ada biji? Anggur hijau. Sama anggur yang ungu. Pisang ada itu biji. Pisang batu. Tebongun yang ada tuh yang terus buat marketing mindset, marketing teh pahit, buah pisang tadi, ya. Sama aja. Zakatnya berapa? Sama. Ada lagi? Boleh ngatur nama air teh kalau panen tanpa ada mengamalkan hujan. Kalau panen kan kita 10%. Kalau misalkan dari malam dan hujan. Kalau misalkan ada tenaga orang. Orang dibilangin guys. Gak tahu kan? Mudah-mudahan berkah. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Kesehatannya. Amin. Semua yang ada mudah-mudahan Allah berikan. Amin. Wa
zikir, kita doakan